Shalom, kembali kita akan mendengarkan renungan pada pagi ini dengan judul pemalsuan. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, Engkau memberikan kesempatan bagi kami untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus Tuhan selalu bersama-sama dengan kami. Ampun dosa kami dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin. Ayat firman Tuhan kita terdapat dalam Yesaya pasal 8 ayat 20. Carilah pengajaran dan kesaksian. Siapa yang tidak berbicara sesuai dengan perkataan itu, maka baginya tidak akan terbit fajar. Saudaraku, umat Allah akan diarahkan kepada kitab kudus, kitab suci sebagai pengawal mereka melawan pengaruh guru-guru palsu dan kuasa roh-roh kegelapan yang menyesatkan. Setan melancarkan setiap mujizat, setiap muslihat yang mungkin untuk mencegah manusia mencari pengetahuan dari Alkitab, karena ucapan-ucapan di dalamnya mengungkapkan penipuan-penipuannya. Dan pada setiap kebangunan pekerjaan Allah, raja kejahatan itu bangun dengan lebih meningkatkan kegiatannya. Kini ia sedang mengarahkan segala dayanya untuk suatu pertarungan yang terakhir melawan Kristus dan para pengikutnya. Penipuan besar terakhir akan segera terbentang di hadapan kita. Penentang Kristus akan menunjukkan pekerjaan-pekerjaan ajaibnya di dalam pemandangan kita. Begitu miripnya pemalsuan itu akan menyatakan yang benar, sehingga akan tidak mungkin untuk membedakan antara hal-hal tersebut kecuali dengan kitab suci. Oleh kesaksiannya setiap pernyataan dan setiap mujizat harus diuji. Orang-orang yang membuat mujizat-mujizat itu berlangsung. Ujian-ujian imannya akan menemukan bahwa setan melalui segala penipuan dapat mengadakan tanda-tanda yang ajaib, akan muncul sebagai mujizat-mujizat yang tulen. Setan adalah pekerja yang sangat cerdik. Ia akan memalsukan ia akan memasukkan pendapat-pendapat yang keliru dan halus untuk menggelapkan dan mengacaukan pikiran dan memusnahkan ajaran-ajaran keselamatan. Mereka yang tidak menerima firman Allah atau Alkitab sebagaimana yang dibaca akan terjerat dalam perangkapnya. Contoh pada saat kita membaca Alkitab di dalam buku 1 Yohanes 5 ayat 7, di sana dinyatakan sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam sorga, Bapa, Firman atau Yesus dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Itu jelas. Tetapi orang mengatakan, oh itu hanya tambahan di Alkitab. Padahal di manuskrip yang asli itu nyata bahwa ada 3 pribadi di dalam oknum kealahan, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Di dalam Keluaran 20 ayat 8, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Orang berkata, semua hari sama saja. Saudaraku yang kasih, Alkitab begitu jelas sehingga seorang anak kecil yang membaca dan mempelajari dengan kuasa Roh Kudus bisa mengerti kebenaran firman Tuhan. Beberapa orang akan tergoda untuk menerima keajaiban-keajaiban ini sebagai yang berasal dari Allah. Ada orang-orang sakit yang akan disembuhkan di depan mata kita. Mujizat-mujizat akan diadakan. Saudaraku yang kasih, setan akan mengadakan lebih banyak mujizat di akhir zaman. Dan pada saat kita tidak membentengi pikiran kita dengan kebenaran firman Tuhan, maka kita akan tertipu. Oleh sebab itu, mulai sekarang ini, marilah kita semua mempersenjatai diri kita sendiri untuk pertarungan di mana kita segera akan terlibat. Percaya kepada firman Tuhan. Kita harus mempelajari dengan penuh kuasa, dengan berdoa dan menjalankan secara praktis apa yang tertulis di dalam firman Tuhan.
Dengan demikian itu akan menjadi perisai bagaimana kita menghadapi kuasa setan, dan kita akan menjadi pemenang melalui darah Kristus. Kiranya Tuhan memberkati kita dalam nama Yesus. Amin.